itu akan muncul di babak keempat, babak di mana kita hidup sekarang ini, yang kata Nabi adalah babak kepemimpinan mulkan jabariyan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Lalu dengan hadirnya Al-Mahdi, kita pun sadar kita akan segera beralih ke babak kelima, yaitu babak khilafatun ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti cara-cara kenabian, dan itu babak terakhir. Baik, lalu kemudian yang keempat, secara fisik kita tidak punya banyak hadis. Di antaranya yang ada adalah Nabi berkata, Al-Mahdiyu minni ajlal jabhati aqnal anfi. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Nah, jadi ini semua adalah ciri-ciri umum dari Al-Mahdi. Tolong jangan dijadikan ciri pokok, ya, jangan dijadikan ciri pokok. Kalau Anda sibuk menjadikan ini ciri pokok, nanti Anda bisa tersesat. Mungkin Anda buka buku telepon yang tebal, cari orang-orang yang namanya Abdullah, telepon satu-satu punya anak namanya Muhammad, enggak. Begitu ada, wah ini Al-Mahdi. Enggak begitu, ya. Atau misalnya ada seorang ustaz, syekh muncul, ya, namanya Muhammad bin Abdullah, lalu dia dahinya lebar, hidungnya mancung, wah ini Al-Mahdi. Enggak begitu, ya. Ini faktor umum, ya, ciri-ciri umum, tetapi faktor utama bukan di sini. Lalu yang kedua, peristiwa-peristiwa yang mendahului munculnya Al-Mahdi. Ada 3 kondisi. Bila 3 kondisi ini sudah hadir di dunia, tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi tidak lama lagi. Yang pertama, ubasyirukum bil mahdiyyi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nas. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang akan diutus ke tengah umat ini saat terjadinya banyak perselisihan antar manusia. Itu pertama. Yang kedua, wazalazil, dan gempa-gempa, goncangan-goncangan. Dan yang ketiga, yamla'ul arda qistan wa 'adlan kama muli'at jawran wa zulman. Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah bumi tadinya dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Jadi ciri yang ketiga, bumi dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Kalau kita mau jujur, Pak, kondisi dunia sekarang sudah matang untuk kemunculan Al-Mahdi. Sisanya terserah Allah. Sampai sejauh mana perselisihan antar manusia harus berlangsung, baru muncul Al-Mahdi, Allah yang Maha tahu. Sampai sejauh mana gempa harus terjadi, Allah Maha tahu. Sampai sejauh mana kezaliman harus berkembang, Allah Maha tahu. Kemudian yang berikutnya, peristiwa-peristiwa yang menyertai saat tampilnya Al-Mahdi. Ada beberapa poin. Satu, akan ada perselisihan atau social chaos, social political chaos, kekacauan sosial politik saat wafatnya seorang pemimpin. Dan para ulama akhir zaman sering mengkaitkan dengan pemimpin ini dengan tempat di mana Al-Mahdi akan dibaiat. Al-Mahdi itu akan dibaiat di mana? Di kota Mekah, ya, di depan Ka'bah. Sedangkan secara geopolitik dunia hari ini, Ka'bah, Mekah termasuk wilayah negara mana? Arab Saudi. Jadi pemimpin yang dikhawatirkan, yang dimaksud oleh Nabi adalah wafatnya seorang raja Saudi. Yang kedua, dalam kondisi chaos seperti itu, seorang ahli Madinah lari menuju ke Mekah, mencari perlindungan dan keamanan di Ka'bah. Ya. Lalu yang ketiga, laki-laki ini didatangi oleh sejumlah orang yang kata Nabi jumlahnya semisal pasukan perang Badar, kira-kira 313 orang. Dan orang-orang ini semua sepakat, inilah laki-laki yang harus kita baiat menjadi pemimpin umat di akhir zaman. Sehingga mereka mendatangi laki-laki ini di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim di depan pintu Multazam. Mereka meminta laki-laki ini mengulurkan tangannya agar dibaiat menjadi pemimpin umat di akhir zaman. Tetapi laki-laki ini dengan keras menolak. Mengapa? Ada beberapa analisa. Satu, karena laki-laki ini benar-benar orang beriman. Dan ciri orang yang benar imannya tidak punya ambisi kepemimpinan, sehingga dia menolak. Ya, tidak seperti orang zaman sekarang, Pak.
nggak layak jadi pemimpin juga wajahnya muncul di semua tiang listrik. Nah, Al-Mahdi adalah orang beriman yang sebenarnya. Walaupun sudah ada sejumlah orang yang memaksa dia menjadi pemimpin, dia menolak. Yang kedua, Al-Mahdi menolak menerima baiat itu karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi sebelum terjadinya pembaiatan paksa itu. Dia tidak tahu menahu. Mengapa demikian skenario Allah? Karena Allah ingin memelihara Al-Mahdi. Bila mana Al-Mahdi sudah tahu siapa dirinya, jauh-jauh hari sebelumnya, bisa-bisa bocor kepada musuh-musuh Islam yang akan berusaha membunuhnya. Tapi dengan dia tidak tahu menahu, bagaimana musuh bisa tahu? Sedangkan dianya sendiri tidak tahu menahu. Lalu bagaimana 313 orang itu bisa tahu? Itu adalah kehendak Allah. Kita tidak tahu siapa 313 orang ini, tapi dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim dikatakan mereka merupakan yarda anhum sakinus samai was sakinul ard. Penghuni langit dan penghuni bumi senang kepada 313 orang ini. Entah siapa mereka. Nah, jadi laki-laki ini tidak siap. Dia menolak, ya. Tetapi mereka juga tidak kalah galaknya. Sampai mereka 313 orang ini mengeluarkan ancaman, jika engkau tidak menerima baiat ini, kami pukul tengkukmu, maksudnya kami bunuh kamu. Akhirnya yubayi'unahu wa huwa karihun. Mereka membaiatnya padahal laki-laki ini tidak menyukainya. Nah, setelah dibaiat, malam harinya Allah Ta'ala melakukan sesuatu kepada laki-laki ini. Dikatakan dalam hadisnya, Al-Mahdiyu minna ahlal baiti yuslihuhullahu fi laylah. Al-Mahdi itu dari keturunanku ahlul bait yang Allah islah, perbaiki dalam satu malam. Jadi setelah malam itu tiba-tiba dia muncul sebagai pemimpin yang siap. Jadi Al-Mahdi tidak perlu ikut lemhanas, tidak perlu ikut training, tidak perlu ikut daurah, nggak perlu ikut ISQ, nggak perlu. Ya, Al-Mahdi itu dipersiapkan langsung oleh Allah Ta'ala. Nah, setelah itu dari arah utara, dari Syam itu wilayah yang sekarang terdiri dari Suriah, Palestina, Jordan dan Lebanon. Ada pasukan dikirim untuk memerangi orang-orang yang berbaiat kepada Al-Mahdi dan Al-Mahdinya. Tetapi takdir Allah, ketika pasukan ini melewati suatu tempat antara Mekah dan Madinah, Al-Baida, gurun pasir antara Mekah dan Madinah, dalam hadis yang lain disebutkan mencakup wilayah Zulhulaifah, tempat di mana orang miqat, ya, memakai ihram. Pasukan ini begitu sampai di tempat itu terbenam ke dalam bumi, tenggelam ke dalam bumi. Dan peristiwa dahsyat ini akan tersiar ke seluruh dunia, sehingga umat Islam yang tadinya tidak tahu menahu, bahkan yang tadinya ragu apa benar ini Al-Mahdi, menjadi yakin ini adalah Al-Mahdi. Kemudian terjadilah gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat pembaiatan Al-Mahdi. Berdatangan kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia, terutama kata Nabi dari Syam dan Irak berdatangan mereka. Nah, kemudian muncullah seorang laki-laki keturunan Quraisy, ya, yang mana paman-paman dari jalur ibunya suku Kalb. Maka pemimpin Quraisy ini membawa pasukan untuk memerangi Al-Mahdi dan orang-orang yang bersama Al-Mahdi. Tetapi takdir Allah, kontak senjata pertama antara Al-Mahdi dengan musuhnya dimenangkan oleh Al-Mahdi dan pasukannya. Kata Nabi SAW, rugilah orang yang tidak kedapatan bagian ghanimah, harta rampasan perang suku Kalb. Jadi suku Kalb ini kaya raya, mendukung si penguasa turunan Quraisy ini, tetapi mereka kalah sehingga pasukan Al-Mahdi mendapat ghanimah yang besar-besaran jumlahnya. Baik, kemudian catatan yang ke-8, pasukan pendukung Al-Mahdi salah satu cirinya mengibarkan rayatus sud, bendera berwarna hitam, ya. Baik. Kita lihat hadisnya. Yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah
fayakhruju rajulun min ahli al-madinati hariban ila Makkah, ya. Akan terjadi perselisihan saat matinya seorang khalifah. Lalu seorang laki-laki ahlul Madinah akan keluar dari Madinah pergi menuju Makkah. Kemudian beberapa orang dari Mekah mendatangi laki-laki ini. Mereka memaksanya keluar dari dalam rumah meskipun laki-laki ini tidak menginginkannya. Orang-orang itu kemudian membaiatnya di suatu tempat antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Jadi di sini ya, di depan pintu Multazam antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Lalu dikirimlah sepasukan dari penduduk Syam untuk memeranginya. Tetapi pasukan itu justru ditenggelamkan Allah di Al-Baida, tempat antara Mekah dan Madinah. Jadi akan ada nanti dari utara, dari Syam, pasukan dikirim. Kita tidak tahu dari mana ini. Apakah dari Suriah yang berarti pasukannya Bashar Assad, ya? Apakah dari Lebanon berarti mungkin pasukan Hizbullah, ya? Pernah dengar Hizbullah, ya? Sebuah hizib yang mengaku Hizbullah tapi lebih layak disebut Hizbullah Syiah, ya? Bisa jadi pasukan dari Israel, Zionis, ya, atau dari Jordan, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, ketika pasukan ini sudah melewati Madinah, mau menuju ke Mekah, di satu areal Baida, ya, gurun pasir, mereka terbenam ke dalam bumi. Lalu kata Nabi selanjutnya, ya, maka ketika manusia menyaksikan peristiwa terbenamnya pasukan ke dalam bumi itu, orang-orang soleh dari Syam dan orang-orang terbaik dari penduduk Irak berdatangan untuk membaiat Al-Mahdi di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Lalu tampillah seorang laki-laki dari bangsa Quraisy yang paman-pamannya dari jalur ibunya berasal dari suku Kalb. Kita tidak tahu siapa yang dimaksud pemimpin keturunan Quraisy ini, suku Kalb ini juga kita tidak tahu. Tapi perlu Anda ketahui, kalau Anda googling ke Wikipedia, ya, Anda tulis keluarga Al-Asad. Al-Asad ini keluarga turun-temurun yang berkuasa di Suriah. Dulu namanya Hafiz Asad, sekarang namanya Bashar Asad. Ternyata keluarga Al-Asad ini itu jalur-jalur ininya, jalur-jalur keturunannya itu dari keturunan Kalbiyah tribe, dari suku Kalbiyah. Wallahu alam ada hubungannya atau tidak, ya. Wallahu alam. Nah, kemudian si orang laki-laki yang paman-pamannya dari suku Kalb ini, mereka mengirim pasukan untuk memerangi Al-Mahdi dan orang-orang yang bersamanya, tetapi Al-Mahdi dan pasukannya mampu mengalahkan mereka. Kata Nabi, alangkah ruginya orang yang tidak ikut serta dalam pembagian harta rampasan perang suku Kalb. Al-Mahdi kemudian membagi ghanimah, beramal di tengah manusia dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, menyampaikan Islam ke seluruh penduduk bumi. Al-Mahdi akan berkuasa selama 7 tahun, kemudian wafat dan kaum muslimin menyolatkannya. Jadi saudaraku rahimakumullah, ada catatan, ya, mengenai perselisihan saat matinya pemimpin. Apa catatannya? Catatannya, ketika Nabi menyebutkan hal ini, Nabi menggunakan kata khalifah. Coba lihat hadisnya itu. Yakunu ikhtilafun inda mauti khalifah, ya kan? Pakai kata khalifah kan? Nah, sehingga ada pendapat yang mengatakan boleh jadi sebelum Al-Mahdi muncul ada khalifah memang, gitu. Namun karena kata khalifah dalam hadis ini tidak menggunakan alif lam, jadi bukan al-khalifah tetapi khalifah. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau dia tidak pakai alif lam itu disebut nakirah. Kalau pakai alif lam ma'rifah. Jadi sesuatu kalau pakai alif lam itu definite. Tetapi kalau dia tidak pakai alif lam, indefinite. Oleh karenanya, penulis buku ensiklopedia akhir zaman Dr. Ahmad Muhammad Al-Mubayyad di halaman 725 ketika membahas hadis ini hadis diriwayatkan oleh Ummu Salamah, beliau berkomentar, yang dimaksud dengan kata ini bukanlah khalifah untuk seluruh kaum muslimin, karena kalau tersebut khalifah untuk kaum muslimin seluruhnya, niscaya kata khalifah dipaparkan dalam bentuk ma'rifat, al-khalifah, gitu ya.
Wallahu a'lam bissawab. Apa maknanya? Dan perlu Anda ketahui bahwa penulis buku ensiklopedia akhir zaman menulis bukunya ini, disertasi doktoralnya ini, sebelum adanya deklarasi khilafah di Syam dan Irak. Jadi dia tidak tahu menahu apa benar akan ada atau tidak. Tetapi yang pasti dia meninjau dari sudut bahasa saja, bahwa boleh jadi sebelum Al-Mahdi muncul ada khalifah, tetapi khalifah itu tidak bersifat definite, sehingga tidak mencakup keseluruhan kaum muslimin kepemimpinannya, tetapi itu realita, itu fakta yang ada memang begitu ya. Nah, jadi apakah maknanya perselisihan itu terjadi setelah matinya sang khalifah ini?